identifikasi bersama-sama, betulkah Yesua HaMasyiah itu menikah? Maka melalui gambaran ini, Yesua HaMasyiah itu adalah sudah menikah. Shalom saudaraku, salam sehat selalu saudara. Semoga saudara diberkati Tuhan dan saudara dalam berkat penyertaan Tuhan. Pada kesempatan ini saudara, segmen ini saudara, saya akan memberikan sebuah cuplikan video di mana kita akan bahas bersama-sama saudara. Nah, kita akan melihat bahwa iman Kristen ini sangat penting saudara bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka saudaraku, kita akan melihat bahwa pergeseran iman Kristen ini akan terjadi ketika banyak pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, Yesus itu bukan Tuhan, bahkan Yesus itu berpoligami, Yesus itu sudah pernah menikah, dan Yesus itu sudah punya anak saudaraku. Nah, ini yang lebih ironi lagi adalah setiap nabi itu diwajibkan untuk menikah. Jadi dipastikan bahwa semua nabi yang ada ini sudah pernah menikah semua saudaraku sekalian. Nah saudara, kita akan melihat bahwa versi ini adalah versinya Ustadz Nandar yang pernah mengatakan bahwa Yesus berpoligami, Yesus sudah menikah, bahkan Yesus sudah punya anak, yang dikutip dari kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 36 saudaraku sekalian. Nah saudara, sebelum kita berkomentar atau memberikan respon tanggapan kita terkait hal ini, mari kita melihat terlebih dahulu cuplikan video ini saudara. Oke. Sekarang kita identifikasi bersama-sama, betulkah Yesua HaMasyiah itu menikah? Maka melalui gambaran ini, Yesua HaMasyiah itu adalah sudah menikah. Ya, sudah. Nah, bisa Anda lihat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajaw wa dzurriyyatan wa dzurriyyah wa ma kana li rasulin ayyati bi ayatin illa bi idznillah likulli azalin kitab. Ya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri. Ya. Istri-istri. Kenapa di sini dikatakan azwaja? Ya. Ini istri-istri, bukan satu istrinya. Jadi para rasul, para nabi sebelum Nabi Muhammad pun ya beristri banyak, begitu kan. Dan keturunan dan anak. Jadi nabi dan rasul itu mempunyai istri dan mempunyai anak. Ya, sebagaimana Yesua HaMasyiah atau Yesus Kristus pun punya anak dan punya istri. Saudaraku, setelah kita sudah mengikuti dan melihat cuplikan video yang telah saya tampilkan ini, apa respon saudara dan apa komentar saudara? Saya pastikan bahwa saudara pasti punya komentar ya, punya pertanyaan dan punya jawaban sendiri. Nah saudaraku sekalian, saya akan memberikan satu komentar bahwa memang tentunya apa yang dikatakan oleh Ustadz Nandar ini adalah salah dan tidak benar. Karena memang tradisi yang dihubungkan dengan tradisi orang Yahudi itu bukan karena Yesus sudah menikah, Yesus sudah berpoligami, Yesus sudah punya anak, lain dan sebagainya. Dan yang lebih parahnya lagi adalah bahwa setiap nabi itu harus menikah, bahkan harus punya istri, punya anak, punya keturunan saudara. Yesus ini adalah Tuhan, Yesus ini adalah Allah, dan Yesus itu tidak pernah menikah. Bahkan dia tidak menikah karena dia adalah pencipta alam semesta. Bagaimana dia harus menikah? Nah saudaraku sekalian, yang dikutip oleh Ustadz Nanda dari kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 36 ini adalah konteksnya bukan mengenai pernikahan Yesus dia bersama seorang perempuan berdosa, ya, mengatakan bahwa ketika seorang perempuan berdosa datang membasuh kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya, bahkan mencium kaki Yesus,
itu sudah menikah Yesus, itu istrinya Yesus. Itu bukan. Itu adalah benar perempuan berdosa yang ada di kota itu. Ketika Yesus diundang oleh orang Farisi datang makan bersama, seorang perempuan yang ada di situ mendengar kabar itu. Dia bersukacita, bahkan sangat bergembira sekali. Karena apa? Hatinya ingin berjumpa dengan Yesus. Ingin sekali untuk berjumpa dengan Yesus. Karena apa? Dia memang sudah dijauhkan. Dia memang sudah diasingkan oleh orang-orang Farisi. Karena tradisi Yahudi pada zaman itu adalah ketika seseorang yang sudah dinyatakan berdosa, sudah dinyatakan hina, maka dia harus dijauhkan, dia harus diasingkan. Nah, itulah tradisi Yahudi. Maka ketika mendengar Yesus ada bersama-sama dengan orang Yahudi, maka dia sangat bersukacita, sehingga dia bisa berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Yesus? Maka dia berusaha untuk duduk di bawah kaki Yesus, ya. Duduk di bawah kaki Yesus, menyekanya dengan rambut air matanya, dan membasuh kaki Yesus, bahkan mencium kaki Yesus. Ini apa artinya? Ini artinya adalah suatu kerendahan hati, suatu penghormatan seorang perempuan yang berdosa kepada Allah, di mana dia berusaha untuk meminta belas kasihan, meminta pengampunan, rahmatan dari Tuhan, agar Tuhan bisa mengampuni dosanya. Karena apa? Dia sudah dijauhkan. Coba bayangkan saja saudara, ketika dia datang duduk di bawah kaki Yesus, Yesus mengatakan, "Oh, pergi kau, engkau adalah orang berdosa, engkau adalah perempuan berdosa, maka engkau jauh dari sini." Apa yang terjadi? Maka tidak ada pertobatan terjadi dalam diri perempuan itu. Nah, saudaraku sekalian, maka pertobatan terjadi ketika ada kasih. Pertobatan terjadi itu bukan ketika ada berat iman, tetapi ada kasih. Coba waktu itu Yesus mengusir dia dan mengancam dia, maka tidak ada pertobatan, saudara. Nah, saudaraku, apa yang dikatakan oleh Ustaz Nandar mengenai topik ini adalah salah. Karena Ustaz Nandar ini tidak mengerti konteks dalam Alkitab, tidak mengerti konteks ini, sehingga dia mengatakan Yesus sudah menikah, Yesus sudah punya anak, bahkan Yesus berpoligami. Bahkan yang lebih parahnya adalah setiap nabi itu harus beristri. Oke, itu tidak masalah, tetapi Yesus adalah Tuhan. Dia tidak pernah menikah. Nah, ini tandanya dalam konteks ini adalah seorang perempuan yang berdosa. Seorang perempuan yang berdosa yang telah menerima pengampunan, menerima berkat dari Tuhan. Ketika dia mengikat kaki Yesus, mencium kaki Yesus, pada saat itu Yesus langsung memberkati dan mengatakan, "Pergilah, dosamu sudah diampuni." Nah, saudaraku sekalian, maka bantahan saya terhadap kitab Injil yang mengatakan Yesus sudah menikah ini adalah tidak benar. Ustaz Nanda ini tidak benar, karena ini adalah salah. Nah, saudaraku, jika saudara punya pertanyaan atau punya komentar yang berbeda juga saudara, boleh silahkan tinggalkan di bawah komentar ini agar kita bahas bersama-sama saudara. Karena di dalam channel ini adalah channel apologetik. Mari kita mengatakan iman kita kepada Tuhan. Ya, channel apologetik juga kita akan membela iman Kristen menurut versi-versi yang tidak sesuai dengan standar Alkitab, atau versi orang-orang yang ingin menggeser iman Kristen dari kebenaran Alkitab. Saudaraku sekalian, semoga Tuhan memberkati saudaraku sekalian. Shalom. Oke saudaraku, itu komentar saya. Dan selanjutnya kita akan melihat satu cuplikan video lagi saudara. Ini yang lebih mengatakan bahwa semua nabi itu sudah dipastikan menikah dan punya anak saudara. Coba mari kita lihat cuplikan video saudara. Sampai Nabi Muhammad SAW, tapi ada yang ditunda nikahnya. Sayyidina Nabi Isa alaihi salatu wassalam ala nabiyina afdhalus salatu wassalam ditunda sama Allah Subhanahu wa taala. Sunnatul anbiya. Nikah ini adalah kewajiban bagi para nabi. Jadi tidak ada satupun nabi yang tidak nikah. Jadi nggak ada ceritanya nabi kok jomblo, nggak ada. Ada nabi yang sampai sekarang yang masih jomblo ada? Ada. Siapa? Nabi Allah Isa. Tapi Nabi Allah Isa belum wafat, diangkat oleh Allah menuju ke langit, belum menikah, belum. Kapan Nabi Allah menikah? Kapan Nabi Allah Isa menikah? Nanti ketika alamatus sa'ah, ketika munculnya Dajjal, Nabi Allah Isa turun dan menikah di mana? Menikah di samping Masjid Nabawi. Maka tanggapan saya
mengenai pernyataan video berikut ini bahwa dipastikan semua nabi itu sudah menikah, saya mengatakan tidak, karena Yesus tidak pernah menikah. Yesus itu adalah Allah 100% dan manusia 100% ketika dia menjelma sebagai manusia. Jadi Yesus tidak pernah menikah. Tidak ada konteks Alkitab yang mengklaim bahwa Yesus ada menikah. Kalau ada yang mengatakan bahwa seperti perempuan yang mengikat kaki Yesus itu adalah istri Yesus, itu adalah salah. Karena memang selayaknya seorang yang sudah merasa terhina, sudah merasa berdosa, maka dia wajib datang meminta pengampunan, meminta belas kasihan, bahkan duduk di bawah kaki Yesus untuk meminta pengampunan. Yaitu seorang perempuan yang berdosa di kota itu, saudara. Jadi itu bukan istrinya. Artinya apa, saudara? Ketika seseorang sudah dijauhkan, maka tidak dianggap lagi sebagai seorang yang benar. Dia adalah seorang berdosa, ya. Karena itu memang tradisi Yahudi, ya. Artinya seorang yang sudah cacat, seorang yang sudah berdosa, maka dia harus diasingkan atau dijauhkan dari tempat-tempat ibadah, bahkan tempat-tempat penyucian seperti itu, ya saudara. Jadi itu adalah perempuan berdosa yang telah menerima pengampunan daripada Tuhan, di mana Tuhan sudah mengampuni dan membebaskan dia. Ketika itu Yesus mengatakan, pergilah, dosamu sudah diampuni. Maka perempuan itu mendapat belas kasihan dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudaraku sekalian. Shalom. Wa dzurriyyah wa ma kana li rasulin ayati bi ayatin illa biiznillah likulli azalin kitab. Ya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri. Ya. Istri-istri. Kenapa di sini dikatakan azwaja? Ya. Ini istri-istri, bukan satu istrinya. Jadi para rasul, para nabi sebelum Nabi Muhammad pun ya beristri banyak, begitu kan. Dan keturunan dan anak. Jadi nabi dan rasul itu mempunyai istri dan mempunyai anak. Ya, sebagaimana Yesus Hamasiah atau Yesus Kristus pun punya anak dan punya istri. Nikah ini adalah kewajiban bagi para nabi. Jadi tidak ada satupun nabi yang tidak nikah. Jadi nggak ada ceritanya nabi kok jomblo, nggak ada. Ada nabi yang sampai sekarang yang masih jomblo, ada? Ada. Siapa? Nabiullah Isa. Tapi Nabiullah Isa belum wafat, diangkat oleh Allah menuju ke langit. Belum menikah, belum. Kapan Nabiullah menikah? Kapan Nabiullah Isa menikah? Nanti ketika alamatus saah, ketika munculnya Dajjal, Nabiullah Isa turun dan menikah di mana? Menikah di samping Masjid Nabawi.